Nah, bagaimana buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB kali ini menarik ini. Pasti Anda suka semuanya. Tolong untuk yang galbay pinjol ya, telat bayar pinjol, tolong setting semua handphone Anda supaya Anda tidak ketakutan lagi, tidak ada pemikiran sebar data, tidak ada pemikiran sadap, tidak ada lagi Anda bertanya kapan DC datang ke rumah. Ada yang perlu Anda setting di handphone Anda, dan ada juga Anda ngeluarin modal 20.000 perak ya, untuk menyelamatkan diri Anda jangka panjang buat kedepannya. Ini terserah nih, mau pinjol apapun Anda telat bayarnya, mau itu pinjol besar seperti aku laku itu kan sudah lumayan besar ya, atau kredipo kan besar juga, itu menjadi patokan. Tapi kalau Anda sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, handphone itu wajib Anda lakukan settingannya ya, supaya Anda merasa aman, tidak was-was, tidak khawatir, dan tidak ketakutan lagi. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Dan teman-teman juga sudah bisa, ternyata di YouTube ini juga ada untuk Anda mengapresiasi kreator, juga bisa memberikan super stiker, ikut bergabung dengan super chat. Silahkan, itu ikon dolar yang di pojok kanan bawah Anda bisa manfaatkan dalam tayangan perdana kali ini ya. Yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Kita setting handphone sedemikian rupa, kita setting ya. Mulai dari kita aktifkan pemblokiran panggilan tidak dikenal misalnya gitu kan. Tujuan teman-teman itu kan simpel aja itu. Tujuannya adalah membatasi nomor-nomor baru yang menghubungi Anda. Ya kan, itu tujuan Anda. Padahal kalau kita analisa sebenarnya ya, kita aktifkan pemblokiran panggilan tidak dikenal misalnya dalam settingan handphone itu. Ini saya kasih referensinya dulu buat teman-teman. Nanti saya ajarin bagaimana sebenarnya trik yang paling pas itu. Kalau kita aktifin panggilan tidak dikenal, sisi positifnya dan sisi negatifnya. Positifnya mungkin menyelamatkan diri Anda dari telepon-telepon liar yang masuk, kadang nomor-nomor yang nggak jelas. Positifnya Anda tidak akan pernah kecemasan lagi, ketakutan lagi, berpikir yang aneh-aneh dan berpikir macam-macam. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, dengan Anda mengaktifkan pemblokiran panggilan tidak dikenal atau menggunakan aplikasi, kan banyak juga orang yang menggunakan aplikasi ya. Sisi negatifnya adalah teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita, atau orang-orang yang mengantarkan rezeki kepada kita, dia menghubungi kita memakai nomor baru, itu tidak akan masuk. Ya, otomatis itu akan memutus rezeki kita untuk jangka panjang. Begitu juga sebaliknya dengan WhatsApp. Seandainya kata Anda, saya tidak tanggapi WhatsApp mereka bang, rasa saya mustahil juga Anda tidak menanggapi WhatsApp mereka, sementara WhatsAppnya masih aktif, masih ada di handphone Anda, ya kan? Otomatis setiap pesan masuk ada notifikasinya, ya kan? Kita aktifkan misalnya pembatasan panggilan, nomor yang tidak terdaftar di handphone kita tidak bisa menelpon. Rasa saya ini juga jadi percuma, hampir sama dengan pemblokiran nomor-nomor yang tidak dikenal tadi. Jadi rasanya mustahil hal ini untuk kita praktekkan. Ya lain hal kalau misalnya teman-teman itu bermental baja sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau mental kita nggak baja, yang chatan ya tetap aja masuk gitu ya kan. Habis itu setting lokasi kemarin juga sudah saya ajarkan. Sebenarnya buat teman-teman, kita bisa persimpel semua ini. Tidak perlu kita perumit seperti ini. Mulai pemblokiran nomor tidak dikenal, endingnya ada sisi positif, ada negatif, seperti yang saya terangkan tadi. Habis itu di WhatsApp juga seperti itu. Kita aktifkan pemanggilan, bisukan panggilan yang tidak dikenal. Oke, sisi negatif dan positifnya tetap ada. Dan kita biarkan misalnya WhatsApp tidak kita apa-apakan sama sekali. Kata Anda, saya nggak akan nengok-nengok WA-nya bang, mustahil itu, karena notif WA itu kan selalu masuk. Paling tidak penggalan kata awalnya Anda sudah membaca. Anda melihat nomor baru dengan versi penagihan utang saja itu Anda sudah gugup duluan, karena ada konsepnya udah fobia dengan nomor baru. Dan bagaimana seharusnya kita bang? Oke, mungkin Anda kalau saya sarankan untuk modal 20.000 perak, berat nggak sih? Coba dulu dari teman-teman semuanya, berat nggak sih modal 20.000 perak? Caranya, Anda datang ke konter handphone, beli kartu baru. Setelah Anda beli kartu baru, Anda masuk ke pengaturan handphone Anda,
Anda masuk ke pengaturan handphone Anda cari cadangkan rinset dan cadangkan ya, akun dan cadangkan. Anda cari di sana, habis itu Anda rinset HP Anda itu ke setelan pabrik. Ya, itu harus Anda setting. Tapi Anda beli dulu kartunya. Anda beli dulu kartu, berapa kartu harganya? 15.000, 10.000 atau 20.000 lah. 20.000 lah patokan kita. Itu untuk harga satu kartu GSM, terserah Anda mau pakai Telkomsel, mau pakai apa, terserah, pokoknya 20.000 patokannya. Dan habis itu sebisa mungkin, kalau memang ini, karena kita juga sangat khawatir ya dengan data-data kita yang kita daftarkan melalui sarana komunikasi ini seperti GSM, Telkomsel dan SL. Ya memang kita tidak meragukan hal itu, tapi pembobolan data kita digilir dan segala macam, ya kita wajar berasumsi dong, menduga-duga ya kan. Jadi sebisa mungkin ketika Anda mendaftar kartu baru itu, jangan menggunakan nick Anda, jangan menggunakan nomor kakak Anda. Anda bisa pakai nomor nick saudara, nomor kakak saudara. Mengatasi apa? Karena saya perhatikan juga dari beberapa GSM ya, dia juga gencar-gencarnya mempromosikan pay later dan pinjol-pinjolnya. Berarti ada saling keterkaitan antara kartu-kartu GSM hari ini dengan para pihak-pihak pinjaman online. Jadi itu yang saya ragukan. Seandainya kita mendaftar dengan nick dan nomor yang sama, takutnya malah kebaca lagi nomor baru kita. Jadi untuk mengatasi ya, sebisa mungkin setelah Anda beli kartu, Anda masuk ke pengaturan, di pengaturan Anda tadi, habis itu Anda cari cadangkan dan rinset, habis itu Anda rinset dan kembalikan semuanya ke setelan pabrik. Setelah Anda kembalikan ke setelan pabrik, kartu yang Anda beli ini Anda daftarkan ulang. Anda daftarkan itu, coba pakai nick yang tidak nick Anda hari ini. Ya, ini kita untuk mengatasi buat kedepannya. Dengan seperti itu buat teman-teman semuanya, Anda nggak perlu repot-repot lagi seperti melakukan tugas-tugas di awal tadi. Dengan memblok nomor tidak dikenal, rasa saya akan ada sisi positif dan negatifnya. Ya kan? Habis itu dengan WA juga seperti itu. Mendingan daripada kita sibuk-sibuk, daripada kita capek-capek, yang notifnya pemblokiran nomor tak dikenal itu pasti masuk. Ya kan? Ada 200 panggilan telah diblok misalnya. Ya pasti kita akan gangguan juga. Mendingan kita tidak melihat sama sekali. Ya, cuman modal 20.000 tadi itu aja. Apakah itu salah Bang yang kita lakukan? Kita nggak salah. Dari mana dasar kesalahan kita melakukan hal itu? Kita melakukan hal itu karena selama ini yang dilakukan oleh pihak pinjaman online terhadap kita, kalau telat bayar kita selalu dihina dan dicaci maki, sehingga pemikiran kita tidak mampu menampung ancaman dan caci maki dari mereka, hinaan dan tekanan dari mereka. Ini yang kita atasi. Kenapa kita memutus komunikasinya? Kita nggak sanggup lagi. Kita mau beraktivitas, kita mau bekerja. Tapi kalau setiap hari kita diancam, kita ditekan, kapan kita bisa mengumpulkan uang? Kapan kita mau melakukan pembayaran kepada mereka? Itu tujuan kita yang paling awal. Benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Setiap hari nggak Anda ditelepon, setiap hari nggak Anda di chat, setiap hari nggak Anda di email. Berarti 3 hal itu sangat mengganggu dalam hidup Anda. Padahal OJK sudah mengeluarkan aturan, dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Tapi apakah itu bisa kita batasi? Nggak bisa sama sekali. Ya, nggak bisa dibatasi walaupun aturan OJK itu sudah ada. Jangan menelpon atau menghubungi secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Tapi debt collector tidak peduli akan hal itu. Mereka cuma peduli Anda telat bayar, lakukan pembayaran. Makanya kita ambillah inisiatif untuk kita gantilah nomor ini. Jadi nggak ada yang salah. Kalau debt collector pun pengen menjumpai kita atau pinjol pun pengen mencari kita, kita masih memberikan data yang jelas kok, berupa data KTP. Ada persyaratan lain yang mereka minta, itu real dan benar adanya. Kita tidak berbohong dan sedang mensandiwarakan hal itu. Jadi ngapain kita harus berpatok soal ganti nomor? Ganti nomor ini karena kita merasa tidak nyaman aja ditelepon setiap saat, merasa terganggu karena dihubungi setiap hari. Apalagi WhatsApp, dikirimkan chat, gambar orang datang dan segala macam. Berarti ada gangguan. Ya kan, daripada ini mengganggu aktivitas keseharian kita, mendingan kita putus komunikasinya, biar kita bisa tenang buat ke depannya. Dengan seperti itu buat teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau komunikasi ini sudah tidak ada lagi sama teman-teman semuanya, otomatis ya Anda bisa buktikan, atau teman-teman yang lain yang sudah mempraktekkan mengganti kartu, bisa isi juga dalam kolom komentar, biar ini menjadi petunjuk juga bagi saudara kita yang baru telat bayar. Nyamanan mana Anda ganti kartu atau belum ganti kartu? Anda isi dalam kolom komentar.
Ya, sejauh atau sesingkat pengalaman saya selama ini, setelah kita ganti kartu, ya, itu kita tidak memikirkan DC datang ke rumah lagi. Ya, itu akan tipis banget. Biasanya kita bisa mengucapkan 10 kali DC datang ke rumah, bisa jadi 1 atau 2 kali saja. Otomatis itu kan berkurang gratis. Ya kan? WhatsApp juga seperti itu. Kita tidak melihat lagi ancaman dan tekanan mereka. Otomatis kita tidak berpikir lagi DC datang membawa RT dan RW. Email juga seperti itu. Kita tidak melihat lagi somasinya, ancaman-ancaman hukumannya, sehingga kita tidak memikir apakah kita dipenjara, apakah kita diproses ke jalur perdata atau wan prestasi. Itu sudah tidak kita pikirkan lagi. Makanya memang step awal itu penting buat teman-teman semuanya. Untuk setting handphonenya, rinset ke setelan pabrik, ya. Anda setting di rinset dan cadangkan itu, Anda rinset ke setelan pabrik, Anda masuk dengan nomor baru, itu menyelamatkan Anda untuk galbay di pinjol manapun. Ingat, kita ini tidak mampu loh, bukan tidak mau. Itu harus Anda pahami. Kita nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar, bukan tanpa alasan. Tapi ini ada alasan pastinya. Kita nggak sanggupnya karena apa? Karena uang kita nggak ada, pekerjaan kita sudah nggak ada, penghasilan dan pemasukan kita sudah nggak mampu lagi. Itu alasannya. Kalau selagi masih bisa dan kita masih mampu, pasti kita akan melakukan pembayaran. Ya kan? Otomatis pinjol kan harusnya memberi kesempatan kepada kita. Kita yang tidak mampu bayar ini, kita mau bekerja, kita mau beraktivitas, beri kita kesempatan. Memberi kita kesempatan bukan berarti dia menelpon setiap hari, bukan berarti dia ngechat setiap hari, bukan berarti ngirim email setiap hari. Ya, yang nuasanya tiga-tiganya itu memberikan tekanan. Itu kan mengganggu aktivitas kita. Kayak mana kita mau mencari uangnya lagi? Ya, itu buat teman-teman semuanya. Silahkan Anda praktekin, modalnya nggak besar. Anda setting di handphone Anda beli kartu dengan modal 20.000. Nanti Anda buktikan seperti apa tenangnya setelah Anda ikuti cara ini, ya, atau sebelum Anda ikuti cara ini. Nanti Anda kasih pengalaman Anda di kolom komentar. Yang lain juga seperti itu. Kalau masih ketakutan kapan DC datang ke rumah, pertanyaan Anda, segera aja praktekin ini. Ya, nanti pelan-pelan Anda bisa jujur dan terbuka sama keluarga. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan Anda bisa praktekkan sesegera mungkin supaya bisa membatasi diri Anda dari kepanikan dan tekanan yang ada. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.